Lab Belajar Ibu mempersembahkan suara ibu berbagi cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ibu dan sister. Selamat datang kembali nih di podcast Suara Ibu, Lab Belajar Ibu bersama aku Adis sebagai host di episode kali ini. Nah, ini sebelum mulai aku mau ngucapin selamat Idul Fitri dulu ya, 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita kembali dengan hati yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih penuh syukur tentunya ya. Nah, ini kalau dipikir-pikir nih ya, Ibu dan Sister, di Indonesia tuh kita Lebaran enak banget ya. Kayak mau sholat gampang, masjid deket, terus suara gema takbir itu terdengar di mana-mana. Jadi momen Lebaran itu bisa terasa betul gitu kehangatan dan suasananya gitu ya. Nah, jadi penasaran gitu ya, gimana nih rasanya menjalani Lebaran, tapi di tempat yang mungkin berbeda nih, nggak kayak di Indonesia. Let's say misalnya di luar negeri gitu ya, di tempat dimana mungkin teman-teman Muslim dan Muslimah ini adalah minoritas gitu ya. Di negara yang mungkin nggak terlalu kedengeran nih takbirnya gitu ya, atau bahkan nggak ada cuti nasional gitu ya, nggak ada cuti hari raya gitu ya. Dan kehidupan tuh harus tetap berjalan seperti biasa. Di episode kali ini, aku nggak sendirian, aku mau ngajak teman-teman ibu dan sister untuk ngobrol dengan narasumber kita yang saat ini sedang menjadi diaspora Indonesia, tinggal di Jepang. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana nih rasanya Lebaran di Jepang gitu ya, dan juga menjalani hidup sebagai seorang ibu dan juga konten kreator yang membagikan kesehariannya di sana. Oke, ini kita sambut hari ini ada Mbak Adinda Sabila. Halo Mbak Dinda. Halo, Assalamualaikum. Udah sister. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mbak Dinda? Alhamdulillah baik. Selamat Lebaran semuanya. Taqabbalallahu Iya, minna wa minkum. aku Balawal Karim. Aduh, seneng banget nih Mbak Dinda. Makasih banyak ya udah mau hadir ngobrol-ngobrol. Masak apa nih Mbak Dinda hari ini? Masak yang ada aja sih biasanya kayak rendang bisa gitu. Wih, aduh asik banget. Opor, iya. Terus rice cooker, lontong jangan lupa. Nah, itu dia. Ini emang kalau tinggal di luar negeri, di luar Indonesia ini jadi kreatif banget ya. Lontong Iya, aja bisa dibuat dari rice cooker. betul. Keren, keren, keren. Nah, Mbak Dinda, gimana nih rasanya merayakan Lebaran di Jepang gitu ya? Suasananya beda banget nggak sih dengan di Indonesia gitu? Iya, iya beda banget Beda sejujurnya. banget ya? Nah, Beda gimana banget, nih? Apa beda nih? banget. Beda Yang banget. berasa apa nih? Kalau yang berasa itu mungkin kemeriahannya ya, kemeriahannya itu Hmm. berbeda sekali gitu. Di sini Oh, oke, oke. nggak terasa di dalam ruang publik kemeriahan itu gitu. Jadi ya adem-adem aja biasanya. Tapi Hmm. di komunitas-komunitas Islam cukup meriah, cukup meriah. Biasanya ada apa kayak program-program untuk anak-anak gitu, namanya Eid Ceria atau kayak ada apa ya? Sholat bersama misalnya di Masjid Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya di sini suasana Lebarannya sih enggak semeriah di Indonesia tentunya gitu, tapi biasanya diaspora itu punya tradisi-tradisinya masing-masing gitu. Jadi Oh. misalnya kayak orang Indonesia tetap akan ngumpul-ngumpul biasanya sesama orang Indonesia di sini gitu. Atau kalau misalnya di komunitas internasional gitu kayak aku pernah sekali ikut lebaran komunitas internasional isinya mahasiswa keluarga-keluarga mahasiswa postgrad gitu ya. Mm-mm. Jadi Oh, ada yang iya, dari iya, iya. Pakistan, dari Bangladesh, dari Arab, dari Mesir. Nah, Oh. itu
beda lagi vibe-nya, beda lagi Oh, iya, 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 iya. kemeriahannya gitu. Jadi waktu itu Oke, pas oke, pertama oke. kali ikut juga agak, oh ternyata gini ya gitu. Nggak apa-apa sih, nggak ada ketupat, nggak ada rendang, nggak apa-apa. Tapi tetap terasa gitu kemeriahannya gitu. Jadi Wah, sebenarnya ya sama-sama apa namanya meriah, tapi di dalam lingkup-lingkup komunitas Muslim aja sih kalau di Jepang. oke, oke. Berarti memang komunitasnya tuh ada dan sehidup itu ya, Mbak Dinda ya? Aku rasa itu tergantung kita tinggalnya di Jepang bagian mana. Kebetulan aku Hmm. tinggalnya di Tokyo yang banyak imigran juga gitu ya, Oh, banyak oke, orang oke. asing juga dan jadinya terasa lebih banyak pilihan gitu, banyak pilihan gitu. Iya, iya, iya. Mungkin kalau di kota-kota Jepang yang lain sih mungkin tidak sebanyak itu gitu pilihannya. Iya, iya, iya. Jadi kalau Tokyo memang, kebetulan Mbak Dina tinggalnya di Tokyo ya, dan memang Tokyo Betul, kota besar, jadi betul, penduduknya lebih beragam gitu ya, betul, betul. komunitasnya juga lebih beragam. Nah, Hmm. Mbak Dinda nih kalau lagi lebaran gini, sholat idnya di mana? Kalau di Tokyo gitu aksesnya mudah kah atau justru malah memang banyak pilihan gitu mau sholat idnya di mana aja gitu? Kalau dibandingkan dengan kota-kota di Jepang yang lain, Tokyo mungkin terhitung paling banyak ya pilihan karena kita masjid aja Hmm, hmm, mungkin hmm. ada 10 gitu. Oh, iya, iya, 10 iya, tuh udah iya, banyak iya. banget by the Itu way. udah banyak ya hitungannya ya untuk di Sebenarnya udah banyak luar banget. Indonesia. Ya, mungkin kalau di kota-kota lain itu mungkin masjid hanya satu, dua gitu. Jadi Hmm, hmm, hmm. kebanyakan mungkin sholat idnya mereka sewa ruangan gitu, sewa Oh, sewa ya, sewa ruangan. ruangan kayak apa ya, multipurpose hall atau apa gitu. Jadi Hmm, mereka menyewa itu kayak community center gitu. Kalau ditambah yang itu lagi sih banyak jadinya opsinya gitu. oke, oke, oke. Tapi tetap tidak ketemu gitu supply sama demand-nya ya gitu. Soalnya bayangin aja kalau kita mau sholat di Masjid Indonesia misalnya, dia Hmm, kapasitasnya hmm. kecil tapi Indonesia masjid jamaahnya banyak gitu. Itu setiap lebaran kita harus sholat 4 gelombang. Oh, iya, iya, iya. Benar-benar. Karena aku pernah, Mbak Dinda, aku pernah Oh merasakan iya. ikut sholat di Masjid Indonesia Tokyo, agak Hmm? masuk ya jalannya ya, tapi Hmm. akses akses dari jalan besarnya tuh Oke. mudah gitu. Hmm. Dan itu memang aku jadi kayak, oh ada jadwalnya toh jam sekian, sekian, Iya, sekian. betul. Dan itu harus kayak apa ya? Dulu zaman pandemi sih kita harus kayak war dulu gitu slotnya. Bahkan Tapi ya. kalau sekarang sih lebih kayak buat ngedata aja ke panitianya kayak oh kira-kira gelombang segini rame, gelombang segini enggak gitu. Jadi Oh, dari iya, pagi iya. tuh ada yang dari jam 6 pagi sampai terakhir kayaknya sholat tuh jam 10 pagi, 10. Jadi masih bisa kalau di sini Hmm, sholat iya, jam 9 jam bener-bener. 10 itu masih bisa. Ya, jadi bangunnya tuh nggak usah pagi-pagi banget ya. Kalau kayak di Indo kan abis subuh tuh udah gedabrukan. Iya, betul, betul, betul. Mungkin sebenarnya ada hikmahnya juga sih dibagi kayak misalnya Mm-mm. gelombang-gelombang kayak gitu, karena mungkin kalau yang sama anak-anak gitu kayak Ya, ada yang lebih siang tuh benar. membantu banget gitu kan. Tapi Mm-mm. untuk orang-orang yang mereka bekerja dan misalnya hari itu kan karena memang di sini Lebaran nggak tanggal merah ya, Mbak ya. Ah, iya, Jadi iya, iya. beneran masuk kantor abis itu. Gitu. Ya Allah, ya memang itu ini ya salah satu hal yang cukup berbeda gitu ya kalau Betul, dibandingkan dengan serba-serbi Lebaran di. di Indonesia. Ya, ada kebiasaan khusus nggak sih Mbak Dinda yang mungkin akhirnya jadi ada nih karena Lebarannya di Jepang gitu bukan di Indonesia gitu. Kebiasaan khusus ya. Misalnya jadi suka masak apa gitu yang biasanya mungkin kalau di Oh. Indonesia ada orang tua atau keluarga yang masakin gitu. Aku udah lama sejujurnya tidak lebaran di Indonesia Oh, karena sejak SMP aku tinggal di Singapura. mm. Aku Oh, udah iya, iya, terbiasa iya. dengan apa ya maksudnya ya udah lebaran itu kayak gini gitu. Nggak perlu Iya, yang iya, iya. kayak gimana-gimana gitu. Tapi mungkin ketika kayak aku pindah di Jepang kan kondisinya aku sudah menjadi istri, aku udah jadi baru nih ada tanggung jawab domestik yang harus kita jalani gitu kan. Nah, itu kebiasaan barunya sih lebih kayak aku biasanya mau nentuin oh mau masak apa ya masak apa jadi dalam artian kita nggak mesti masak ketupat kita nggak mesti masak opor tapi kayak
maunya apa nih gitu. Nah, kalau Oh, misalnya oke oke. iya gitu. Jadi kayak anak-anak misalnya pengen bikinnya nasi lemak, ya udah oke kita bikin nasi lemak. Jadi kita mencoba Lebaran misalnya gaya Malaysia atau gaya Arab. Kebetulan karena suamiku suka kuliner, suka masak gitu. Jadi Oh iya 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 iya. apa ya, dengan kita berada di sini dan apa makanan halal yang kita konsumsi sehari-hari juga tidak terpaku ke makanan Indonesia gitu. Kita terbiasa Mm-mm. makan India, kita terbiasa makanan Pakistan, kita terbiasa makanan Arab. Jadi Lebaran itu juga jadi kebiasaan baru, oh mau makan apa ya tahun ini gitu kayak mau. Oh, seru banget. Ya, karena kalau di Indonesia kan kayak menunya bukan pakem ya, tapi mostly gitu ya. Orang tuh Hmm, pasti akan masak opor ya, hmm, rendang, ketupat. Itu kayaknya hmm. kalau kita hari hal Lebaran mampir ke tetangga-tetangga itu kayak menunya sama itu semua gitu ya. Tapi justru Iya, Mbak Dinda mau kesempatan untuk menghadirkan menu-menu yang lain ya, betul sesuai betul. request. Iya sesuai request karena kayak ya udah pengennya apa gitu. Karena apa ya mungkin tinggal di sini justru jadi kayak kesempatan aja gitu. Kayak kita bikin tradisi baru juga nggak apa-apa kok Oh, gitu. ya, ya menarik, menarik, menarik. Iya. Nah, kalau momen yang paling berkesan nih Mbak pas lagi Hmm. Lebaran di Jepang gitu, ada nggak sih Mbak? Atau mungkin momen-momen yang, aduh mengharukan gitu ya, aduh ada nih rasa kangen ingin kumpul dengan keluarga gitu. Mungkin sempat nggak sih Mbak ngerasa kayak gitu? Sempat sempat tentunya sempat karena Hmm, kalau di sini sebenarnya momennya itu pas setelah sholat Id biasanya. Setelah sholat sholat id Id. ya. Ya, karena kan habis kan pagi-pagi mungkin kita masih adrenalin ya kayak oh siap-siap ini gitu kan oh, ke masjid dor gitu kan biasa gitu kan. Nah, tapi setelah sholat tuh biasanya kita tuh bingung gitu kayak mau kemana ya? Karena kita nggak ada tradisi ngunjung-ngunjung. Kita mau ngunjungin siapa Hmm, gitu kan. Jadi kayak oke paling video call sama orang tua gitu kan. Tapi abis itu ya udah gitu kayak sepi ya rasanya gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. sepi ya rasanya gitu kayak udah nih, udah gini doang. Jadi ya udah gitu jadi kayak istilahnya beneran abis sholat terus mungkin ada event apa ya ya silaturahmi di masjid itu tuh sendiri gitu tapi pokoknya setelah rangkaian acara bagian dari sholat itu selesai itu udah nggak ada gitu udah udah nggak ada audisi berkunjung berkunjung Hmm, kecuali kita punya ya, keluarga Indonesia bukan keluarga mungkin teman-teman diaspora yang teman-teman juga ya. kayak keluarga gitu yang udah guyup gitu ya. Itu mungkin ada yang seperti itu punya tradisi kumpul-kumpul gitu. Ada juga yang kayak karena tinggalnya berjauhan gitu sama sama Hmm, yang lain gitu. Jadi nggak bisa gitu seperti itu hmm. gitu. Itu cukup bikin mellow sih kadang-kadang. Iya ya, iya karena kalau kita bayangin lagi kumpul sama keluarga besar tuh kan ada ya sungkem-sungkeman mungkin gitu Iya, ya. Kalaupun nggak kunjung-kunjung terus kayak bagi-bagi angpau ya. iya, iya, Kalau buat iya. seru-seruan punya anak kecil. Tapi kalau memang lagi di tanah rantau gitu, lumayan berasa ya berarti Rasa. Mbak Dinda bedanya ya. Makanya kayak Oke punya oke. komunitas itu ngaruh banget sih untuk pas Hmm, momen-momen kayak gini gitu kadang-kadang. iya iya iya. Beneran teman-teman yang tinggal di sini ya rasanya jadi kayak keluarga gitu. Kalaupun berkunjung-berkunjung, mungkin ini sesuatu yang unik di Jepang ya gitu. Jadi Mm-mm. tidak terlalu umum kayak mengundang misalnya kita bikin open house gitu karena Heeh. rumah Jepang kecil-kecil ya Mbak ya. Oh, gitu Rumah ya, Jepang, ya bener-bener bener. rumah-rumah Jepang itu kecil-kecil. Jadi dan misalnya kayak orang kayak aku tinggalnya di apartemen gitu. Nah, kalau Bener. misalnya kita di apartemen tuh kita juga nggak bisa seenaknya bikin party di rumah gitu Oh loh. iya Karena iya kan iya iya. ramai, jadi ramai orang Jepang belum tentu suka gitu-gitu. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangannya gitu kalau misalnya kita mau bikin acara di rumah ataukah apakah kita mendingan sewa ruangan sekalian kayak function room gitu di apartemen atau ya emang kita cuman ngumpul ke misalnya teman-teman yang mereka di sini tinggalnya di rumah gitu, rumah sendiri gitu Oh posisinya iya gitu iya ya, iya. rumah sendiri jadi lebih bebas kalau mau ngapa-ngapain gitu. Iya iya iya. Wah ini menarik banget ya Ibu dan Sister ya. Jadi memang lumayan terasa gitu ya perbedaan yang terjadi gitu ya antara di Jepang dan di Indonesia nih di tempat kita Ibu dan Hmm. Sister. Nah kalau dari Mbak Dinda sendiri nih dengan perbedaan yang dirasakan selama Lebaran di Jepang gitu ya. Kemudian mungkin ada
ngaruh-ngaruh juga ya budaya Jepang yang kayak tadi, aduh nggak bisa nih ngumpul seenaknya, nanti Mm-mm. rame takut mengganggu tetangga gitu. Mm-mm. Ada nggak sih Mbak, ini tuh mempengaruhi cara Mbak Dinda memaknai dan menjalani Ramadan nih kemarin gitu ya, hingga kini Lebaran gitu, ada cara perbedaan gitu? Ada banget sih. Ada ya. Lebih kayak ketika kita lagi merantau, ketika kita di keadaan yang lebih asing gitu dari yang budaya Asing kita ya. sendiri gitu ya. Kita jadi berpikir gitu sebenarnya prioritasnya tuh apa gitu. Istilahnya kok mungkin kalau di Oke oke acara oke. lebaran ini kayak oke yang rukun apa, yang bukan rukun Hmm, apa gitu. Jadi lebih itu yang aku rasakan ketika sejak aku merantau gitu. Jadi misalnya tentang kayak gimana kita menyikapi makanan halal, gimana kita kayak, oh sebenarnya sholat id itu hanya sunnah gitu, wajib itu saknya gitu. Jadi, oh jadinya memaknai Ramadan itu ya kita fokus ke ibadah yang wajib-wajibnya gitu loh. Kayak sholat hmm. tarawih, tarawih itu kan sebenarnya sunnah gitu kan, sebenarnya sunnah. Iya iya iya. Dan di sini kita tidak punya masjid yang dekat sama rumah misalnya. Hmm, Sedangkan hmm. kalau misalnya Ramadannya itu terjadi di musim panas misalnya, Hmm. itu sholat tarawihnya misalnya baru mulai jam 9 malam gitu. Oh Misalnya gitu. Jam iya iya 8 malam jam banget 8 ya. mulai. Heeh, jam 8 atau jam 8.30 lah waktu pas musim panas gitu. Jadi tidak semua orang bisa melakukan itu dengan mudah gitu ya. Ibadah-ibadah yang tadinya Hmm. kita kayak kita menempelkan makna Ramadan, bulan puasa, Lebaran ke kegiatan-kegiatan itu ternyata pas merantau ternyata tidak bisa seperti itu. Jadinya ya kita berpikir lagi gitu kayak oh ya udah yang wajib apa, yang menjadi prioritas apa. Oke Dan oke. sekarang semenjak aku menjadi orang tua, aku menjadi ibu, apa yang akan kita ajarkan ke anak-anak gitu. Itu Hmm, menjadi hmm, hmm, prioritasnya gitu. hmm. Jadi bukan menempelkan makna Lebaran atau Ramadan itu ke apa ya misalnya yang Hal-hal nggak yang wajibnya sifatnya ritual gitu betul ya. betul hal-hal yang sifatnya ritual nggak mesti misalnya oh selalu harus punya baju baru misalnya Nah, punya baju lebaran ya kan nah kayak kalau di sini itu jujur nggak begitu bisa diterapkan karena kita di iya. sini rumah ruang penyimpanannya sedikit gitu kan ruang penyimpanan Hmm, kita nggak bisa kayak terus-terusan war baju lebaran yang satu keluarga iya bener bener satu bener. set. Nah, itu Toko orennya juga beda ya isinya ya. iya toko oranye juga beda gitu. Tapi yang kita maknai adalah nak selalu pakai pakaian yang terbaik. Apapun tidak harus baru, tapi kita pakai pakaian yang terbaik gitu. Jadi lebih ke yang rukun-rukun tadi sih gitu, yang kita pelajari lagi gitu. Iya 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 bener 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 ya. Nggak kalau di Indo kan ini ya baru kemudian Mm-mm. pas per bulan Ramadannya juga terawih tuh sebisa mungkin ayo kita ke masjid Mm-mm, gitu ya karena mm-mm, memang masjid mm-mm. banyak banget ternyata kalau di Jepang ya memang mungkin terawih tapi di rumah gitu ya Mbak Betul, Dinda ya terawih tapi dengan di rumah keluarga. atau kalau aku misalnya setiap weekend baru terawih ke Ah masjid, iya weekend iya iya weekend iya. terawih ke masjid kayak nggak apa-apa deh anak-anak apa malam sedikit nggak apa-apa gitu kan, tapi hanya sekali seminggu misalnya Iya gitu. iya Jadi iya. hal-hal kecil kayak gitu yang apa bagaimana kita menempelkan makna Ramadan itu sendiri sih. Iya iya ya kebayang sih Mbak soalnya kan kalau di Jepang lumayan ini ya Ramadan tahun ini dengan mungkin 3 tahun lalu tuh kan beda ya Betul durasi betul puasanya ya. betul. Kebayang tuh waktu summer Mm-mm. bukanya jam berapa Mbak? Jam 9 malam. Oh enggak, itu terawihnya, Oh terawihnya. Kalau terawihnya. bukanya itu jam 7 jam 7 bukanya Iya kan. iya. Jadi cukup Biasanya malam ya kalau anak-anak harus ke masjid gitu ya. betul. Jadi waktu itu Hmm. sih berat sih, apalagi sahurnya juga jam 2 jam 3 kan. Oh iya ya, berarti Ya. lebih panjang waktu puasanya juga ya. Hmm. Wah, luar biasa ini ya. Tapi dengar-dengar memang di Jepang sendiri sekarang sudah lebih ramah Muslim ya, Mbak Dinda ya. Betul, bisa dibilang seperti itu Hmm, dibandingkan beberapa tahun terakhir lah ya, mungkin kayak 10 iya tahun iya lalu iya. kah gitu kayak. Iya karena aku kan kebetulan baru baru dari Jepang nih Hmm. sekitar bulan Januari, Januari akhir. Dari makanan aja ya. Sekarang Hmm. tuh banyak gitu restoran-restoran halal Hmm. gitu ya yang dan benar-benar ada label halalnya gitu ya, bukan cuma Hmm. tidak mengandung hal-hal yang tidak bisa kita makan gitu. Hmm. Terus ada sedia tempat sholat juga gitu ya. Jadi memang nyaman banget ya sekarang untuk jalan-jalan di Jepang gitu ya. Karena
sendiri waktu ke sana tuh 2 minggu ya Mbak Dinda, itu kayak Hmm. kayak kurang ya. Ke Kayaknya kota apa aja nih Mbak Adis iya, kemarin? kayak aduh kok bentar, kok udah mau pulang lagi nih gitu, saking nyamannya gitu kita untuk jalan-jalan di Jepang gitu ya. Nah, tapi antara yang jalan-jalan dengan yang Hmm. tinggal udah lebih lama kayak Mbak Dinda nih kan pasti beda ya gitu ya. Hmm. Kalau kayak aku jalan-jalan 2 minggu happy-happy, mau pulang nggak pengen pulang gitu kan, pasti kan beda ya dengan Mbak Dinda yang udah berapa tahun Mbak Dinda di sana? Aku mau mau 7 tahun, mau 8 tahun ya, mau. Nah, udah 8 tahun tuh ya. Nah, ini kalau dari pengalaman Mbak Dinda nih, ada nggak sih realitas hidup atau tantangan sebagai Muslim di Jepang gitu ya, yang mungkin ini baru kerasa nih, ini kalau tinggalnya tuh lebih dari 2 minggu gitu. Ada Hmm. bertahun-tahun nih baru kerasa nih gitu. Gimana tuh Mbak Ada Dinda? ada banget sih itu, apa, karena kan aku juga sebelum tinggal di sini aku juga beberapa kali ke Jepang sebagai turis ya gitu. Pas Mm-mm, udah tinggal mm-mm. di sini kok beda ya rasanya gitu. Kayak ya mungkin masa bulan madunya udah selesai gitu kalau misalnya, Oh, oke ya oke. masa bulan madunya udah selesai gitu ya, kayak liburan tuh cuman 2 minggu, paling lama mungkin 1 bulan gitu kan, kalau kalau apa yang long term gitu liburannya. Itu perbedaan yang pertama sih pastinya dari segi biaya sih Mbak. Dari segi biaya kita udah lebih sensitif gitu, kayak oh ini mahal, ini enggak, ini masuk akal, ini enggak. Karena kadang-kadang kalau kita lagi liburan kan masuk akal sama enggaknya nih agak-agak, Iya, kita nggak tahu benar-benar. ya gitu. Harga Iya, kalau pasarannya lagi berapa liburan sih tuh kan gitu. kayak, ah ini mumpung nih gitu Iya, ya, jadi betul gitu. dibelain gitu. Nah, kalau udah tinggal lebih Belain. lama tuh beda ya berarti sama Dinda ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri memang biaya hidup di Jepang tidak murah gitu. Apalagi untuk kota besar seperti Tokyo gitu. Tapi kalau dari segi keramahan terhadap Muslim, memang Tokyo ini cukup menonjol dibandingkan prefektur-prefektur lain gitu. Karena ya Oke. memang dia pusat pariwisata, dia pusat juga banyak kok apa ya, orang asingnya juga gitu ya. Jadi memang permintaannya tuh memang besar gitu. Jadi terasa mudah. Lebih dari 100 restoran halal di Tokyo sebenarnya. Oh, Ya, itu hitungannya banyak ya Mbak Dinda ya? banyak banyak untuk satu kota Oh, ya, oke. untuk satu kota Mm-mm. gitu. Untuk satu kota itu banyak sekali gitu. Tapi ketika yang masih aku sayangkan sih memang, bukan disayangkan ya, apa ya maksudnya, kenyataan yang ada adalah di luar kota-kota besar, di luar Tokyo, di luar Osaka, di luar Kyoto gitu. Kayak Mm. keramahan, apa, Muslim friendliness tuh apa sih Mbak? Keramahan terhadap Muslim bukan? Mm. Maksudnya tapi kayak tingkat Iya, em, ya. keramahan itu, Inklusivitasnya terhadap Muslim gitu mungkin iya ya. betul, itu berbeda sekali gitu. Kayak mungkin kalau Oh, oke misalnya oke kita oke. udah ke Hokkaido, ke yang bukan Mm-mm. Sapporo misalnya, itu udah Oke agak oke. susah gitu. Atau mungkin Oh, iya 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 ya. di kota-kota lain ya kadang-kadang nggak ada sama sekali gitu. Nah, Oh, oke. ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu, misalnya kayak kita liburan atau kita mau tinggal di Jepang, tapi aku selalu Mm. tanya, kamu mau pindah ke Jepang bagian mana gitu? Karena tidak Oh, seperti iya ini iya iya. apa Muslim friendly gitu. Jadi ketika di kota-kota tersebut, aku Hmm. kembali menerapkan yang tadi aku udah bilang, oke, prioritasnya apa, rukun-rukunnya apa nih gitu, kayak misalnya titik kritis Oke halalnya oke. apa nih gitu, misalnya gitu, kayak kita seafood oke gitu, seafood Siput bisa oke gitu. ya. Tapi kayak kita bisa nggak nanyakan titik kritis lainnya gitu ke restorannya, kayak Mm. misalnya Pak ini ada alkoholnya nggak shoyunya, atau kayak ini Oke oke. tercampur nggak dengan yang lain, atau ada kayak apa ya, kadang-kadang tuh misalnya menunya seafood tapi mereka tuh tetap pakai bumbu-bumbu hewani yang lain gitu, kayak untuk Oh, apa sih, iya 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 penyedap iya. gitu. Nah Mm. itu yang apa, turis mungkin nggak tahu gitu, kayak Iya sedetail iya itu iya iya. ya kan gitu, Heeh, karena heeh, heeh. ada kendala bahasa, ada kendala Mm. budaya juga gitu kan. Nah, Iya kayak iya iya. bedanya ketika kita sudah menetap di sini, kita jadi terekspos gitu, kita Mm, 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 terhadap mm. kenyataan-kenyataan itu, dan kalau mau memudahkan dan menjaga kehalalannya, ya kita memang harus sedikit usaha gitu.
seminimal-minimalnya sih sekarang sudah ada ya, misalnya kayak delivery online gitu untuk daging-daging halal gitu misalnya. Tapi ya semua sifatnya nggak kayak GoFood gitu ya Mbak ya, atau Iya, kayak iya, iya. nggak nggak ada deh, itu di Indonesia aja deh yang menang, itu udah di Indonesia Bener-bener. aja. Kalau di Jepang nggak ada ya berarti Mbak Dinda ya? Ada yang apa, pengiriman pakai kurir gitu ada, tapi Heeh. nggak bisa, nggak di luar Tokyo mungkin hanya sedikit gitu, hanya sedikit. Oke, Tapi oke. ada. Tapi ada, tapi dan mungkin ini ya pilihan halal foodnya juga terbatas ya biasanya Betul, ya. betul, terbatas. Jadi ya memang balik lagi ke pilihan masing-masing ya gitu. Aku nggak tahu Mm-mm. karena ada orang-orang yang kayak ya, ya udah aku asal nggak babi nggak apa-apa gitu. Ada yang Ada yang gitu kayak gitu, gitu, bener-bener gitu. bener. Ada yang Iya, kayak iya. aku Nah, harus strict gitu. bener-bener. Aku ada sih temen yang bener-bener dia tuh sampai sedang sedang liburan nih ya, dia Hmm. sampai ngebelain, ya udah deh aku masak aja sendiri Hmm, hmm, gitu hmm. ya. Jadi demi menjaga gitu ya. Tapi ada juga temen yang nggak apa-apa lah, yang penting halal apa Muslim friendly. Film Nah, friendly, ya, 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 oh, ya. nah ini Iya. kalau dari Mbak Dinda sendiri, di antara kalau kita ngomongin, memang kalau kita ngomongin jadi Muslim itu kan banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Hmm, Nggak hmm, cuma hmm. tentang makanan gitu ya, tapi ada juga mungkin ruang ibadah gitu Hmm. ya. Terus kalau Muslimah itu kan kita kelihatan banget ya nih Mbak pakai Betul. hijab gini Iya, ya, iya. interaksi Sangat sosialnya visual. gitu ya. Kelihatan banget nih dari jauh gitu udah kelihatan ya. Iya, iya. Nah, kalau dari Mbak Dinda, tantangan apa nih yang paling sering gitu ya Mbak Dinda rasakan gitu ya, atau malah mungkin pernah nih ngalamin yang cukup berat gitu ya, selama menjadi seorang Muslim di Jepang? Kebetulan waktu aku pindah ke Jepang, aku belum berhijab kebetulan. Jadi aku Oh, oke, merasakan oke. kayak sebelum berhijab dan setelah berhijab ya. Nah, ini menarik nih, gimana tuh? Kalau dari sisi hari-hari sih sebenarnya tidak begitu ada perubahan yang kayak negatif, misalnya kayak kita jadi disensiin atau apa, itu enggak sih biasanya gitu. Tapi misalnya ketika kita ke restoran terus kita Hmm, menanyakan gitu, kita dari awal nih kita udah nanya gitu kayak, ini mengandung ini nggak, mengandung ini nggak, mengandung ini nggak, misalnya kita konteksnya di restoran yang kita nggak tahu ya, dia halal apa enggak, tapi kita mau makan di sana gitu mm-mm. misalnya. Ya ketika mereka melihat kita udah berhijab kayak gini, kadang-kadang mereka udah tahu kita tuh maksudnya nanya tentang halal Oh, gitu, jadi merasa iya, terbantu iya. justru gitu. Jadi Iya, dia iya, iya, iya. kayak, oh kamu perlunya halal ya gitu, nanti dia bisa Mm-mm, langsung jawab, sorry kita tidak ada, atau oh bisa gitu. Jadi apa mm-mm, ya? Kadang-kadang di sisi itu justru ya berhijab sih jadi membantu gitu. Jadi kayak nggak mm-mm. masalah gitu. Oh, iya, 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 iya. Paling setelah, kalau misalnya yang enggak enak, nggak enak sih kayaknya aku belum pernah mengalami yang spesifik karena aku terlihat berhijab sejujurnya ya Mm-mm. gitu. Jadi mungkin lebih kayak aku ya terlihat bukan seperti orang Jepang gitu. Oh, iya, iya. Ya Kelihatan kan? ini ya bedanya gitu Ya, ya. kelihatan beda nih, bukan orang Jepang nih gitu. Nah, itu mungkin kayak apa, misalnya aku pernah lagi beli, misalnya aku beli makanan gitu, terus setelah kita beli makanan kan lagi nunggu makanan datang, kita duduk gitu kan. Nah, habis itu tiba-tiba ada orang yang marah gitu ke aku pakai bahasa Jepang. Marahnya tuh apa ya? Julid gitu. Kalau bahasa Indonesia julid gitu. Kayak pakai bahasa Jepang ya gitu. Cuma kayak, lo tuh nggak boleh duduk di sini, lo tuh nggak beli gitu. Terus aku Gitu. jawab, lah kan, gitu bingung dong aku kayak yang, hah, enggak, aku jawab pakai bahasa Jepang, aku bilang saya udah beli, saya lagi nunggu, aku bilang gitu. Tapi terus dia kayak tidak mau mendengar jawaban aku Oh, gitu. iya, iya. Dia Pokoknya aku dan pengennya tetap, kamu pergi gitu ya. iya gitu, seolah-olah ya yang aku rasakan waktu Heeh. itu gitu. Jadi aku kayak, hah gitu, sampai suamiku datang gitu. Suamiku datang ya mereka, Mm-mm. kenapa gitu. Terus suamiku bawa makanan gitu kan. Bawa makanan terus habis itu baru dia kayak, oh, oh sorry 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 gitu. Nah, Oh, apa gitu. apa ya? Jadi aku nggak tahu apakah itu ada kaitannya dengan kayak kan isu menjadi warga asing di sini lagi sensitif banget ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Banget gitu, dan orang lokal tuh mungkin juga kadang-kadang udah mudah
tersulut duluan gitu emosinya ngelihat ngelihat hal-hal kayak yang gitu padahal mungkin tuh halu-haluannya dia aja gitu loh halu-haluannya dia aja jadi, tapi kadang-kadang kena aja gitu kayak gitu jadi aku sih tidak merasa itu karena aku berhijab itu karena aku muslim tapi aku lebih merasa kayak ya ini kayaknya siapa yang kelihatannya bukan warlock juga akan kena sih Oke, gitu oke. kadang-kadang gitu. Tapi ya Iya, itu iya, memang iya. tidak tidak jadi takut misalnya bersosialisasi jadi Mm-mm. kayak keluar rumah jadi takut enggak sih enggak seperti itu Iya, iya. skalanya tuh enggak seperti itu tapi memang kalau tadi Mbak Adis menanyakan tentang misalnya ruang ibadah apa segala macam gitu ya Mm. itu memang sekarang kita lebih berhati-hati sejujurnya kayak Oh gitu. ya, sejujurnya kita lebih berhati-hati. Jadi mungkin dulu ketika isu ini tidak begitu sensitif gitu, itu Mm-mm. misalnya kita udah waktunya masuk waktu sholat, ya udah misalnya kita cuman cari tempat dimanapun itu ya kita sholat gitu. Oh iya, 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 Mau itu iya. di mana misalnya. Tapi kita cari yang tempat sepi lah gitu. Tapi Mm-mm. itu pengetahuan umum lah gitu kayak ya udah nggak apa-apa sholat aja emang kenapa gitu ada rasa itunya gitu ya tapi mungkin kalau sekarang jujur aku lebih berhati-hati gitu kayak misalnya ini Oh, kayaknya terlalu rame deh gitu, terlalu rame oh deh iya, ini. iya, iya, Atau iya. misalnya kayak aku juga ngeliat sekitar gitu kayak ini kira-kira mereka apa-apa nggak ya gitu kalau misalnya tiba-tiba aku di sini sholat atau kayak gimana gitu. Nah itu ada nih satu step yang aku lakukan yang dulu aku tidak lakukan gitu Iya, iya. itu mengecek gini kayak kira-kira mengganggu nggak ya gitu. Kalau sekiranya Hmm. aku bisa minta izin, aku akan minta izin. Tapi kalau misalnya itu tempat umum memang yang sifatnya sebenarnya boleh gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi kan sering banget loh sekarang itu orang di viral-viralin gitu loh Mbak. Di Iya, iya, benar, benar, main benar. direkam sama orang, main apa. Nah itu Mm-mm. jujur kita kan tidak mau sampai kasusnya seperti itu gitu Mm-mm. kan. Benar, benar, benar. Jadi Iya, iya. sebagai diaspora ya kita juga harus bisa baca atmosfer lokal lah gitu ya. Aku Harus rasa lebih untuk sensitif ya, Mbak Dinda betul ya. untuk bisa Iya, beradaptasi iya. gitu tanpa harus mengkompromikan nilai-nilai em, identitas diri kita juga gitu. Hmm, ya setuju banget sih. Bahkan beberapa temen tuh pernah bilang, akhirnya sholatnya kayak di ruang ganti baju Iya sambil bawa betul, beberapa pieces baju gitu ya. Yang penting ketutup, terus betul jangan betul lama-lama betul juga, doanya jangan panjang-panjang. betul. Yang penting sholat. Aku paham banget. Ini aku menjalani banget sebagai iya bener-bener ini bener banget. Sampai kita udah tahu yang Iya. kayak misalnya butik mana yang bisa gitu. Bisa Iya nih ya. buat dipakai gitu. Butik mana nih soalnya gimana-gimana soalnya dia bersih kah, soalnya Mm-mm. dia tertutup kah ruangannya ya. Pokoknya itu udah masuk apa ya menjadi aku menganggapnya ya kearifan lokal aja kita udah tinggal di sini gimana caranya kita harus Benar-benar. survive gitu karena walaupun prayer room sebenarnya sudah banyak mall-mall di Mm-mm. mall-mall atau gedung-gedung yang punya di Tokyo Mm-mm. sekarang prayer room meskipun kecil tapi ada gitu. Tapi Iya. ya nggak tetap nggak adanya gitu, tetap lebih banyak yang Mm-mm. ada. Jadi ya kita harus berimprovisasi gitu dari Iya, benar-benar setuju, setuju. Nah, berarti ini memang tantangannya jelas ada ya, Mbak Dinda betul ya. betul Tapi jelas ada. masih, tapi masih oke lah gitu ya. Nah, Mm-mm, kalau menurut mm-mm. Mbak Dinda sendiri, berarti so far nih Jepang nih cukup ramah nggak nih untuk Muslim yang mungkin bukan cuma sekedar mau jalan-jalan ya, bukan sekedar mau Mm-mm. jadi turis gitu ya, tapi mungkin mau membangun kehidupan jangka panjang gitu untuk keluarga, tuh karir dan Oh. mungkin membangun komunitas karena kayaknya Mbak Dinda kan juga ini ya sedang mencoba membangun sesuatu nih di sana ya. Iya. Kalau jawaban realistisnya sih sebenarnya Jepang itu ter jawaban aku minimal ya. Tergantung kita di kota mana di Jepang. Karena ini benar-benar Hmm. sangat mempengaruhi kemudahan dan tantangannya gitu. Jadi Hmm. benar-benar Hmm. infrastruktur atau dukungan-dukungan yang bisa diberikan untuk menjadikan tempat tinggal kita itu ramah terhadap Muslim itu memang sangat berbeda dari tiap kota ke kota lain gitu. Tapi di Hmm. kota-kota yang memang mereka sudah ramah gitu terhadap Muslim, Hmm. infrastruktur sudah ada, kebijakannya juga sudah ada gitu, sudah diterima. Nah, itu
bisa banget untuk jangka panjang ya, untuk kalau Oke. aku melihatnya bisa banget untuk jangka panjang, tapi dengan catatan ya tadi kita bisa menjaga keharmonisan dengan warga lokal, kita juga mengerti Mm. rambu-rambu sosialnya gitu ya, rambu-rambu Nah, iya iya. sosialnya yang kita harus patuhi gitu. Jadi untuk jangka panjang sih itu bisa banget gitu menurutku ya gitu. Tapi ya Iya iya. tingkat em, kesulitannya mungkin berbeda-beda gitu. Kalau ya Mm-mm. jadi kayak aku kasih gambaran sedikit misalnya gitu. Kayak ada banyak yang bilang kalau remaja jadi remaja muslim di Jepang misalnya susah karena pergaulannya Mm. sangat berbeda gitu. Oke. Itu sangat Mm. sangat tidak islami lah bisa dibilang lah ya. Bisa Iya dibilang iya iya. tidak islami. Nah, itu mungkin ketika aku mencapai tahap itu gitu, ketika anak-anakku Mm-mm. sudah menjadi remaja, mungkin itu akan menjadi pertimbangan besar gitu. Karena tidak aneh, bukan tidak aneh, tidak jarang aku Mm-mm. kadang dengar cerita teman-teman diaspora yang kayak, oh enggak, aku nanti anak-anakku misalnya dari TK sampai SD, SMP misalnya dia di Jepang, tapi SMA dia mau aku kirim ke Indonesia gitu. Terus aku tanya kenapa gitu. Iya aku mau apa masukin dia supaya bulannya misalnya lebih Islami, misalnya masuk boarding school kah, masuk apa Oke. gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak ada di Jepang nih gitu. Di level itu ya, di level itu tuh nggak ada gitu di level SMA gitu untuk sekolah Islam atau yang kayak em, lingkungan yang Islami gitu. Nah, jadi banyak yang Oke. memilih untuk kembali ke Indonesia atau ya anaknya misalnya dikirim boarding school gitu. Jadi aku rasa jenjang-jenjang tergantung jenjang kehidupan kita di mana, tapi untuk jangka panjang secara umum ya bisa sih gitu. Oh ya ya, jadi balik lagi ya ke ininya ya, ke pribadi dan mungkin tujuan keluarganya juga ya, Mbak Dinda Betul, ya, kondisi gitu ya, keluarga masing-masing gitu, iya. kondisi keluarga masing-masing ya. Oke, nah tapi ini yang menarik nih ya, Mbak Dinda nih lagi di Jepang dengan segala tantangan dan keseruannya gitu ya. Ini juga lagi membangun at Kids Friendly Japan nih ya. Ini Oh buat iya, ibu dan sister yang mungkin belum tahu, ini tuh adalah platform akun akun di Instagram gitu ya, yang membahas tentang tempat-tempat yang kids friendly di betul. Jepang. Ini aku terbantu banget loh. Makasih loh Mbak Dinda. Oh iya, Iya, alhamdulillah. karena tahun lalu aku juga sempat ke Jepang Mhm. bareng anak-anak, dan itu akun kids friendly Jepang ini sangat membantu sekali gitu ya untuk menentukan kira-kira anak-anak mau dibawa kemana gitu ya. Hmm. Ini gimana sih Mbak awal mulanya kok ada gitu ide bikin akun kids friendly Japan ini gitu ya? Awalnya itu karena nggak ya belum ada yang Hmm, yang melakukan itu dalam bahasa Inggris oh, gitu. Jadi oke. sebenarnya info-info seperti itu kalau dalam bahasa Jepang Oh gitu ya. itu banyak Hmm. sekali. Karena memang Jepang ya bisa dibilang infrastruktur bukan infrastruktur apa ya build environment tuh apa ya? Aku bingung kalau bahasa Mm-mm. Indonesia. Lingkungannya tuh memang didesain ini ya, ramah gitu ya untuk Betul. masyarakat ya. Iya, jadi terlepas dari fenomena-fenomena misalnya kayak oh mereka populasinya menurun dan lain-lain ya mereka tidak mau punya anak dan lain-lain gitu, tapi secara dukungan dari pemerintah, secara Baik. lingkungan gitu sebenarnya ada banget dan mereka Mm-mm. mengakomodir banget gitu Iya, di iya, iya. Jepang ini dan Heeh. waktu itu aku kan mungkin baru bikin akun ini 1 tahun apa 2 tahun lalu ya aku lupa. Um, Mm-mm. tapi sebenarnya aku udah fokus sharing tentang ini di akun pribadi aku udah dari sejak pandemi sebenarnya gitu. Oh, Dari oke. sejak pandemi aku udah kayak aku pergi ke suatu tempat dan aku merasa kayak ini hebat sih. Hebat dalam artian kok bisa sih Iya. sememikirkan ini gitu, Heeh, bener, bener, bener. se-thoughtful ini gitu. Kok Iya, iya, se-thoughtful iya. ini ya sama kebutuhan ibu menyusui, kebutuhan Mm-mm. anak kecil, kebutuhan toddler gitu. Itu sesuatu Mm-mm. yang buat aku waktu itu masih menjadi ibu anak
di bawah 1 tahun ya gitu. Jadi Iya, iya, iya. sangat merasa terbantu sekali gitu dan aku tidak pernah menemukan yang seperti ini. Nah, aku mulai sharing dan teman-teman itu selalu kayak antusias gitu sama yang kayak oh iya ini Iya, di iya, mana iya. gitu, ini di mana. Nah, karena itu aku emang udah fokus seperti itu waktu itu. Mm. Tapi emang aku setuju sih Mbak, playground di Jepang tuh bagus-bagus. Bahkan Bener, yang di tengah pemukiman out of nowhere sekalipun tuh playgroundnya betul. halus banget ya. Iya, Bagus. jadi kayak apa ya waktu itu ketika aku sering gitu kayak sharing tentang itu, teman-teman follow aku selalu misalnya mereka mau ke Jepang, mereka selalu nanya gitu kayak jadi Iya gimana ya. nih mau kemana mau kemana mau kemana gitu dan aku memang pada dasarnya senang sharing, senang berbagi, tapi memang ketika aku merekomendasikan sesuatu, aku merasa aku harus bertanggung jawab ya sama apa yang aku rekomendasikan dan Ya. aku nggak ngasal kayak eh ya ini pokoknya bagus deh gitu gitu kan nggak karena aku merasa kayak nggak bisa ini kan kadang-kadang selera anak-anak beda-beda ada anak yang mereka sukanya indoor ada Hmm. anak yang sukanya outdoor ada yang ini ada yang itu nah jadinya ketika temen aja apa dalam lingkup temen aja yang ketika mereka bertanya seperti itu aku akan nanya balik anak lo sukanya kayak gimana gitu Ya, kayak ya. ini apa nah waktu itu suamiku bilang gitu kayak kamu ngapain sih sampai segitunya gitu ngapain sih sampai segitunya gitu maksudnya aku bilang ya kan maksudnya kan kalau emang sesuai yang kita bantu kan pasti orang seneng aku bilang gitu tapi dari situ aku merasa kayak oh aku harus mendedikasikan waktu dan resource juga itu untuk membantu orang-orang seperti ini dan sebenarnya kalau misalnya ini aku jadikan sesuatu yang aku lebih fokus gitu kayak udah deh jangan 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 di Instagram pribadi aku gitu kayak udah aku bikin ini accessible Iya. to public jadi aku nggak perlu ngulang-ngulang terus gitu kadang-kadang kan gitu ngulang-ngulang Benar-benar. terus Berarti ini melanjutkan akunnya sudah akun Kids Friendly Japan sendiri sudah sejak kalau aku cek 2024 ya, oh iya Mbak iya Dinda ya. 2024 iya Oh, 2024 berarti baru ya 1 tahun setengah iya ya. 1 tahun setengah baru Wah, baru itu baru iya banget. dengan postingan yang aku bisa bilang baru 200 ya, baru dua Mhm. ratus tapi followernya sudah 30.000 loh, luar biasa. Mbak Dinda keren. Karena memang ini menarik-menarik yang di-share ya. Ibu dan sister boleh follow nih ya, @kidsfriendlyjapan ya. Ini info-infonya menarik sekali. Tempat-tempatnya juga anti mainstream ya, bisa dibilang ya Mbak Dinda, nggak melulu yang Bisa dibilang, iya. Itu ya. tempat-tempat yang kayak mungkin kalau kita tinggal di sini sebenarnya kita akan pergi, kita akan tahu tempat-tempat itu Mm-mm. gitu. Cuman untuk untuk audiens turis ini mereka tidak terjangkau Iya, informasi yang seperti ini gitu. benar, benar. Kan kalau anak-anak kan paling kalau misalnya kita ke Jepang, kalau sebagai turis nih ya, paling Disneyland gitu ya. Betul. Kemudian Yang uni mainstream lah ya. yang mainstream anaknya gedean dikit mungkin Universal Studio Mm-mm. gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau untuk Betul. tempat-tempat main yang bahkan mungkin bahasa Inggrisnya nggak ada gitu ya Mbak Dinda ya. Iya 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 benar 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 benar. Ini harus warga lokal ini yang ngasih tahu Betul betul gitu ya. betul betul. Wah, menarik banget ya. Nah, ini kalau boleh tahu juga nih Mbak Dinda, kan sebelum di Jepang, Mbak Dinda ini pernah tinggal di Singapura ya. Betul. Nah, ini tuh ada nggak sih Mbak dari pekerjaan atau pengalaman Mbak Dinda sebelumnya yang, oh ini ngaruh nih, ini bisa gue pakai nih buat ngembangin si Kids Friendly Japan ini gitu. Ada ada banget sih Mbak. Bahkan aku Mm-mm. boleh bilang kayak bagaimana aku bisa sampai di titik ini gitu, ngelola akun ini gitu ya. Itu juga itu adalah kulminasi dari background aku seluruhnya gitu dan Oke, karena oke. sebelumnya kan memang aku sekolahnya real estate dalam arti aku belajar tentang urban planning, aku belajar tentang Hmm. kebijakan tata kota, aku belajar tentang Oh, oke. marketing, developing gitu kayak dan Oh, apa gitu ya. hotel, residential semuanya gitu istilahnya interior, eksterior ya itu aku belajar gitu loh. Oh, Aku oke. belajar Jadi jeli semuanya. banget nih pasti ya ngelihat-ngelihat yang Betul. yang Jadi sifatnya sebenarnya infrastruktur gitu ya. iya, jadi interest awalnya karena memang background aku itu gitu. Jadi aku kayak Oh, loh, kok ternyata dia spesifik banget audiensnya di sini yaitu anak-anak dan itu mereka mau untuk
menggelontorkan dana gitu ya untuk Iya, iya, iya. menciptakan fasilitas-fasilitas seperti ini gitu. Jadi awal mulanya justru dari situ gitu. Aku kayak loh ini tuh ini tidak sedikit loh effortnya gitu. Kayak aku tahu kayak Mm, mm, mm. ini perlu kebijakan yang memang dari atas banget gitu loh. Kayak mereka Iya, memang ingin membuat lingkungan ini ramah terhadap anak-anak gitu, terhadap bayi, terhadap orang tua gitu. Jadi ketika aku mulai sharing-sharing seperti itu ya natural aja gitu karena itu emang hari-hari bukan hari-hari ya tapi memang ya secara alami aku kan mengobserv faktor-faktor itu gitu. Nah, terus ditambah ketika aku punya anakku juga seneng jalan-jalan, ya udah gitu. Jadi makin banyak nih tergali gitu kan. Kayak iya, iya, apa iya. namanya? Tempat-tempatnya seperti apa, keragamannya seperti apa gitu. Dan kebetulan memang ketika aku di Singapura dulu aku bekerja di resorts, di Resorts World. Nah, itu kan di mana aku handle marketing untuk semuanya ya. Jadi dari mulai theme park, hotel, restoran gitu kayak aktivitas. Jadi ya ini kan sebenarnya konten kids friendly yang Jepang aku sekarang ya gitu loh. Gitu. Jadi kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu kayak cuman bedanya ya dulu kan aku kerja kantoran gitu. Aku kerja kantoran, aku bekerja dalam tim. Aku punya kolega-kolega gitu yang bisa aku delegasikan ketika aku melakukan Iya, sesuatu iya. gitu ya. Aku bisa bikin big campaign, aku bisa apa terlibat dalam project-project tertentu gitu. Nah, ketika sekarang aku sendiri Iya ya, sendiri ya handle sendiri semuanya. aku one man show, one woman show gitu. One woman show. One woman show belajar lagi. Jadi ya emang Hmm. mau nggak mau kalau merantau sih memang harus fleksibel, Iya harus ya, fleksibel kebayang kayak deh. kita pergunakan semua pengalaman, semua skill yang kita punya gitu dan kebetulan memang aku nggak belum ada kapasitas untuk melakukan sesuatu yang ekstra gitu. Aku masih ada anak-anak yang harus aku dampingi sehari-hari. Kita masuk istilahnya aku cari kerja kantoran di sini gitu. Misalnya aku belum bisa Iya. gitu gitu. Terus Mm-mm. tapi aku suka sharing, aku punya insight ini, aku punya informasi ini gitu. Terus tools yang aku punya apa gitu. Sekarang sosial media gitu. Jadi ya udah gitu kayak kenapa enggak gitu. Memang aku sebenarnya takut untuk memulai karena di Jepang terutama masalah privasi anak sangat ketat ya. Jadi Hmm, oke. kalau aku nggak tahu Mbak Adis pernah lihat apa enggak, tapi kalau orang Jepang tuh biasanya Mm. anaknya di blur Oh iya mukanya, iya iya, ya, ya kan? ah. Jadi waktu itu Mm-mm. aku maju mundur ketika aduh aku bikin nggak ya? Karena kalau ini akunnya kan harus, kalau kita mau grow, kita harus public. Mm-mm. Tapi Iya, kalau public kayak benar-benar. aku harus apa usahanya double gitu untuk menjaga privasi Mm. anak-anak juga, anak-anak orang lain juga gitu kan ketika aku Ya. bikin shoot dan footage dan segala macam gitu itu aduh ribet Mm-mm. nggak ya gitu tapi kebetulan waktu itu ada teman di sini diaspora juga yang udah lebih lama di sini dan dia juga menjadi konten kreator yang lebih banyak gitu ya followersnya dari aku jadi dia udah paham lah dia punya YouTube dia punya ini dia justru yang memberikan dorongan ke aku nggak apa-apa nih bikin aja coba aja gitu nggak apa-apa gitu nanti pelan-pelan gitu. Gak usah punya apa ya maksudnya ekspektasi yang gimana-gimana lah gitu kayak Enjoy aja gitu ya ya. gitu it's okay enjoy aja dan mungkin kadang-kadang kata-kata afirmasi seperti itu ya yang dari sesama diaspora kita merasa oh dia paham nih challenge-nya di mana dan jadi ketika misalnya dia memberikan dorongan seperti itu ya aku juga ya udahlah nggak apa-apa lah oke lah gitu gitu dan ketika aku menceburkan diri ke dalam content creation ini gitu itu ternyata aku baru sadar banyak ya diaspora yang menjadi seperti aku gitu dengan niche-niche-nya masing-masing gitu ya. Mm-mm. Ya ada yang kayak mereka tentang masak-masaknya, ada yang tentang Mm-mm. apa misalnya dari sisi edukasi, ada yang Iya dari iya sisi iya. apa misalnya mereka dokter, mereka berbagi ilmu apa Mm-mm. ilmu tentang kesehatan yang mereka tahu gitu. Jadi dari situ aku kayak oh ya udah nggak apa-apa ya memang background aku seperti ini yang aku bisa sharing adalah seperti ini kapasitasku di sini dan alhamdulillahnya ternyata itu adalah apa ya
ternyata itu ada gap di market gitu, yang Ya, gitu. benar-benar. Ternyata itu ada gap di market yang kayak, oh ya udah cocok nih gitu di sini deh. Betul gitu. Dan makanya tadi kayak orang-orang tuh juga kaget gitu kayak, kok Hmm. kok bisa sih lo followersnya langsung segini, kalau beli ya gitu. Terus aku kayak, hah, enggak lah gitu, ngapain gitu, kayak yang gratis aja gitu maksudnya. Berarti 30.000 tuh organik ya Mbak Dinda Organik, ya? organik gitu, Wah, Masya organik. Allah. Jadi Alhamdulillah. kayak, dan awalnya tuh memang aku nggak kebayang followersnya akan global gitu skalanya. Ternyata iya gitu, ternyata Iya, ya, benar-benar. ternyata memang global karena memang karena bahasa yang aku pilih juga bahasa Inggris, jadinya ya yang tadi Hmm. aku bilang gitu. Karena informasi yang aku berikan sebenarnya mungkin sudah ramai di sosial media, tapi sosial media Jepang gitu. Jadi kalau kita tidak bisa bahasanya gitu, mungkin kita tidak akan terekspos gitu. Jadi ya udah Benar-benar. nggak apa-apa gitu. Dan aku memang notice kayak setelah aku fokus ke sini gitu, kayak mungkin aku jadi terekspos, oh ternyata banyak kok, bukan banyak ya, ada beberapa konten kreator lain atau kayak bahkan aku bisa bilang hotel ya misalnya atau restoran, mereka jadi lebih memperhatikan segmen Ya, family gitu ya. ya, Ya kan, benar-benar jadi benar. kayak apa-apa jadi dibikin kids friendly, apa-apa dibikin kids Heeh. friendly gitu gitu. Jadi aku seneng banget gitu, maksudnya dalam artian, oh ya bagus lah, jadinya ada perhatian gitu. Hmm. Karena sebelumnya kita kesusahan kan kadang-kadang kayak masuk ke restoran Jepang, kadang-kadang anak-anak ternyata nggak boleh misalnya kan, Ya, atau ya, ya. kayak apa stroller nggak bisa masuk gitu, atau kayak mereka nggak punya baby chair gitu. Jadi seperti menjawab ada gap informasi di situ lah ya gitu, sedikit, walaupun aku merasa hanya sedikit gitu, kayak alhamdulillah sih banyak yang terbantu gitu, alhamdulillah. Benar banget. Dan itu tadi ya, karena pakai bahasa Inggris, jadi followernya dari mana-mana nih. Betul, betul. Iya ya, seru banget. Aku pernah baca tuh ada yang komen, kayaknya dia nge-tag temennya tapi pakai bahasa asing yang bahkan aku nggak tahu itu bahasa apa di platform kids kids friendly Japan Oh ya, ini. Iya, keren banget loh Mbak Dinda. iya Nah, alhamdulillah bisa diterima, aku sih seneng eh, banget gitu, padahal kayak istilahnya iya. kita cuman ibu-ibu rebahan bikin konten. Iya seru banget loh dengan followers yang beragam ini ya. Nah, itu dia tadi ya. Kalau followersnya beragam ini kan berarti yang menyaksikan banyak ya, yang memberikan Mm-mm. reaction tuh juga banyak gitu. Pernah nggak sih Mbak Dinda mendapatkan pesan-pesan yang mungkin mengharukan, bikin makin semangat gitu ya kontennya, atau bahkan wah ini kok dia komennya kayak gini nih gitu tuh. Pernah nggak Mbak? Hmm. Pernah, tentunya pernah sih. Alhamdulillah kayak banyak orang tua terutama yang kayak ya DM aja gitu ke aku, apa kayak I really love your page gitu, it's very Ah, helpful gitu, kayak in planning bla 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 gitu. Dan aku sih seneng gitu, dan kadang-kadang mereka ngasihin videonya gitu, aku dateng nih gitu ke tempat yang kamu posting kemarin gitu gitu ya. Aku alhamdulillah aku seneng banget, dan memang itu bikin kita semangat ya gitu, karena iya. awal-awalnya kan namanya kita membangun ya Mbak, membangun akun itu kan juga Mm-mm, tidak mudah mm-mm. kan. Pasti kayak siapa yang nonton, siapa yang nge-like, siapa yang ini, siapa yang itu gitu. Tapi ketika banyak yang itu walaupun dalam DM ya bukan dalam komen gitu, Mm-mm. aku sih bikin tetap semangat gitu. Jujur kayak oh ternyata konten aku ada value-nya gitu. Konten aku membawa Iya. manfaat gitu, membawa manfaat ke orang-orang gitu ya. Ya udah nggak masalah gitu. Jadi ya aku ya untuk saat ini aku bisa yang aku bisa lakukan ini gitu ya, ya ya udah berikan aja semuanya gitu. Iya ya, karena memang ya aku salah satu followers yang turut merasakan kehadiran Kids Friendly Japan ini sangat membantu ya. Jadi ibu dan sister boleh follow dulu nih akun Alhamdulillah, Kids Friendly alhamdulillah. Japan dan juga @lab belajar ibu jangan lupa ya. Wah ini kebayang ya Mbak Dinda berarti nih kalau sambil ngonten tuh bisa sambil main sama anak-anak juga ya ke tempat-tempat yang memang anak-anak tuh bisa menikmati juga gitu di saat ibunya mungkin lagi agak sibuk nge-shoot Betul, gitu betul. ya. Dulu awal-awal ngonten sih lebih kayak apa ya, susah lah, anak-anak juga belum ngerti ya, ngerti apa itu, Mm-mm. mereka nggak ngerti gitu kan. Tapi mungkin udah setahun terakhir jadi mereka ya udah main aja terus aku rekam gitu. Nah cuma mungkin kalau sekarang
mereka ngerti kayak oh ini pekerjaan ibuku gitu, so pekerjaan kadang-kadang gitu kalau jadi apa ya, tapi tetap namanya anak-anak aku tidak bisa kasih direction gitu ke mereka gitu kayak Iya ya. kayak apa ya gimana sih kan mereka bukan bukan child actor gitu ya jadi Iya, nggak bisa bukan ya disuruh kayak, kamu meluncur dong di perosotan ini iya gitu, nggak gitu bisa nggak ya. bisa susah gitu atau kalaupun aku minta pun mereka belum tentu mau gitu kan kayak Mm-mm. jadi challenge-nya sih aku rasa kalau menjadi family content creator sih kadang-kadang itu karena ada momen-momen yang kayak terutama ketika kita sama anak-anak itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa direkayasa gitu ya, nggak bisa direkayasa. Jadi kayak ya udah anaknya suka suka, enggak gitu kayak kalau misalnya nggak suka ya aku harus jujur gitu apa oh mungkin ini anakku nggak suka tapi bukan berarti tempatnya nggak bagus mungkin aja anak lain suka gitu kan aku berusaha tetap fair gitu ya kalau 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 Iya, iya. misalnya review tempat gitu cuman ya emang anak-anak aku sekarang seminimal minimalnya sih mereka senyum kalau di foto itu udah improvement jauh banget ya Mai. Alhamdulillah banget. Udah alhamdulillah banget gitu kayak kalau sekarang kalau di foto, nah sini yuk foto sama mama gitu kayak oke mereka mau gitu. Tapi kalau kayak dulu sih kayak nggak mau ya cek aja gitu. Kalau sekarang sih kalau misalnya aku ajakin main gitu ya, ya mereka semangat gitu karena mereka tahu kayak oh pasti seru nih, pasti pasti mau ke sini gitu. Jadi so far sih mereka enjoy gitu. Tapi aku juga sadar mungkin ini aku bisa bikin konten sebanyak ini dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Aku merasa itu banyak karena aku bikinnya capek banget. Mungkin kalau Ya, konten kebayang kreator karena sendiri profesional ya. apa ya Heeh. bisa lebih cepat gitu ya produksinya. Cuman aku buat aku ini udah sangat melelahkan sekali gitu. Tapi karena mungkin aku juga sambil jaga anak gitu di rumah gitu. Anak aku belum Ya, sekolah, satu anak belum sekolah, satu anak sudah TK gitu. Tapi ketika anak-anak ini sudah sekolah gitu, aku juga ya merasa oh aku juga mungkin akan lebih jarang konten sih kalau ke merekanya juga sekolah gitu kan, kayak juga ya, sekolah. ya. Tapi di sisi lain juga ya nggak apa-apa kan istilahnya kita sudah membangun kids friendly Japan ini dari dulu gitu. Jadi orang-orang udah tahu gitu tentang ini dan gimana aku bisa scale up gitu nantinya gitu kayak aku bikin jasa konsultasi, aku bikin jasa Ya. itinerary gitu atau mungkin kalau aku punya waktu nanti misalnya aku bisa jadi tour guide gitu itu kayak Heeh. eh ke depannya mungkin opsi-opsi apa gitu yang bisa aku Ya, lakukan ya, dari ya. sini gitu. Tapi Wah, ya, saat ya. ini dengan peran aku sebagai ibu rumah tangga, ya ini yang bisa aku lakukan gitu. Iya, iya. Dan itu udah keren banget sih, Mbak Dinda ya. Dan ini Alhamdulillah berarti disupport sama suami sih, ya, alhamdulillah aku itu. bener-bener alhamdulillah. Berarti cukup berasa ya Mbak kalau bersama akun Kids Friendly Japan ini jadi salah satu ruang personal buat Mbak Dinda juga gitu ya untuk bertumbuh Betul, sebagai ibu gitu ya. Wah, betul, betul, betul. luar Tapi biasa dalam Mbak Dinda. konteks ini ya, dalam konteks jalan-jalan ya sebenarnya. Konteks Jalan-jalan ya, jalan-jalan seru-seruan ya. bareng anak ya. Karena kan aku nggak share tentang kayak misalnya kehidupan anakku kayak tentang sekolah Mm-mm. apa tentang apa itu kan aku memutuskan untuk tidak expose itu gitu loh. Jadi ya ini aja aku fokus ke sini gitu. Ya, bener, setuju, setuju. Nah, ditunggu ya Mbak Dinda konten-kontennya lagi nih di Kids Friendly Japan. Karena Insya Allah, siapa insya tahu, Allah. siapa tahu aku ke Jepang lagi. Aduh, amin. Oh iya dong, insya Allah Banget kalau bisa ke bisa. Jepang ya. Bareng anak-anak gitu ya, seru-seruan. Dan memang sesenang itu sih bawa anak-anak ke Jepang ya. Dengan segala keramahannya. Ini ya, maksudnya public space-nya tuh oke banget gitu ya. Hmm. Oh kalau Nah, tadi Mbak Adit kan nanya ya apa mm-mm, kayak ada yang nggak enak nggak apa em, mm-mm, komen atau apa ya exchanges yang nggak enak gitu. ah, Mungkin tidak tidak sering tapi pernah ada dan oh mungkin pernah ada ya. pernah ada dalam konteks sepertinya dia lokal ya, sepertinya dia orang lokal yang tinggal di Oke. Jepang dan mereka misalnya kayak tapi mungkin sepertinya dia bukan maksudnya orang asing tapi tinggal di Jepang mungkin sudah lama gitu mungkin ya. Jadi dia Oke. perspektifnya dia adalah yang kayak Jepang tuh nggak kids friendly tahu gitu, yang kayak gitu, gitu, Oh gitu. gitu. Jadi
apa dengan yang kayak iya dengan biayanya, dengan ininya, dengan itunya, dengan Oke, ininya, dengan oke. itunya gitu. Dan maksudnya aku paham dan aku tidak pernah menyangkal kenyataan itu gitu Hmm. loh. Aku tidak pernah menyangkal kenyataan itu dan memang itu yang harus dihadapi dan itu kenyataannya tinggal di Jepang seperti itu. Tapi kalau dari kacamata turis, mereka tidak terekspos dong tentang Iya, iya. pengalaman-pengalaman itu gitu kan tentang biaya hidup, Hmm. biaya sekolah, biaya ini, biaya itu gitu. Dan ya memang fokus konten aku adalah untuk turis sebenarnya gitu, untuk turis Iya, atau benar, untuk benar, benar. warga asing yang tinggal di Jepang yang pengen tahu tempat-tempat butuh informasi dalam bahasa Inggris gitu. Hmm. Gitu. Iya, iya, Paling iya. sejauh itu aja sih, nggak ada yang sampai kayak aneh-aneh gitu, kayak nggak Hmm. ada sih, alhamdulillah. Iya, iya, alhamdulillah ya. Berarti nggak ada ya Mbak Dinda yang mungkin warga lokal bilang, ya jangan dibocorin dong tempat ini jadi rame Oh, deh gitu, nggak ada ya? aku aku kepikiran itu jujur, aku kepikiran itu jujur, jujur sih, sejujur-jujur aku kepikiran kayak ini kalau mereka di posting gini kayak terus jadi rame tempatnya sama turis gimana ya, terus bilang ya nggak apa-apa lah tapi mereka aku pikir ya iya maksudnya selama itu tempatnya publik aksesnya ya Mbak Iya, ya heeh, harusnya memang heeh. tidak menjadi masalah gitu kan, tidak menjadi Mm, masalah mm, gitu mm. harusnya gitu ya gitu. Seru ya, tapi ya dengan dunia perkontenan di negara orang ya bisa dibilang gitu ya Mbak Dinda ya. Betul, dulu Apalagi, kerjanya kalau di Singapura itu aku menjadi orang yang kerja dengan konten kreator gitu. Aku yang pesen oh konten-kontennya jadi gitu udah kan. emang udah nggak aneh ya. Udah nggak aneh, tapi posisinya berbeda, Mbak. Iya, Posisinya itu aku jadi iya. brand dulu kan. Jadi aku brand, Hmm. aku yang kasih briefing, aku yang approve segala macam gitu. Nah, sekarang nih aku yang mengerjakan. Jadi perspektifnya susah ya ternyata gitu. Capek, bukan susah, capek ya ternyata gitu. Banyak Capek. effortnya ternyata gitu. Jadi nggak terbayang gitu aku bakal seperti ini tapi ya udah dijalanin aja gitu emang kalau jadi diaspora harus tahan banting harus harus nggak banyak milih lah pokoknya ya udah apa yang ada dikerjain gitu. Dan Iya, aku iya. melihat hal itu kok di teman-temanku diaspora yang ini kayak memang Mm-mm. orang-orang berbeda-beda gitu ya skillnya gitu ada yang jago masak ada yang jago bikin dessert ada yang apa namanya pinter fotografi ada yang Iya, iya, pinter iya. macam-macam ada yang mungkin ada yang menjadi guru gitu jadi tutor jadi Hmm. apa jadi apa ya emang kita harus terus berdaya maksudnya menjadi ibu rumah tangga aku rasa tidak membatasi kemampuan kita untuk berkarya Iya. ya aku rasa ya apa dalam dalam konteks ini gitu karena ya kita tetap tetap berkontribusi kok gitu ke publik gitu. Iya, dan ini ya, dengan tetap membersamai keluarga juga tentunya Iya, ya. itu keistimewaannya ya, itu keistimewaannya. Hewannya. Tapi juga Wah, artinya ketika lagi kerja ya siap-siap digrecokin, jujur. iya bener banget. Nanti kita lanjut ya ngobrolnya ya. Tadi kita Ya, udah ngomongin tinggal di Jepang, bikin konten di Jepang, sekarang jadi ibu di Jepang nih Mbak Dinda ya. Nah, kan pasti ada perbedaan ya antara menjadi ibu di negara sendiri dengan di negeri orang gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Dinda nih, pengalamannya Mbak Dinda ya, apa nih nilai budaya Jepang yang paling terasa gitu ya, mungkin perbedaannya gitu dalam membersamai anak-anak sehari-hari gitu. Ada nggak? yang aku rasakan mungkin ini apa lebih mendorong untuk lebih mandiri ya. Kayak Lebih itu mandiri itu ya. itu terasa banget sih di sini dari ajaran sekolahnya dan juga dari segi budaya Jepangnya itu sendiri gitu. Jadi kayak karena kan di sini tidak ada neni, tidak ada pengasuh, tidak ada ART ya yang Nggak menjadi ada ya? Oh, oke. nggak ada. Paling ke daycare gitu ya Mbak Betul. Dinda ya? Tapi kan ketika kita mengirimkan anak ke daycare itu artinya anak-anak akan tidak bersama orang tuanya. Jadi ya dia secara emosional juga harus siap berpisah gitu di usia tersebut gitu ya, di usia tersebut. Dan sedangkan kan kondisi daycare itu kan pasti kan jumlah anaknya banyak apa pengasuhnya ada beberapa aja gitu. Jadi anak-anak dari kecil pasti sudah belajar kayak misalnya makan sendiri, pakai sepatu sendiri gitu dan
aku sering lihat kalau misalnya di sini misalnya lagi main gitu ya di taman, anak-anak kan misalnya sandung atau jatuh gitu, kayak orang tuanya tuh nggak langsung yang, oh kenapa kenapa sini 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 gitu kayak, Gitu, bisa biarin cuman dulu. kayak tenang gitu, cuman yang kayak oh iya apa dilihat berdarah nggak, oh iya Oh nggak gitu. apa-apa, it's okay gitu. Jadi kayak apa ya, memang lebih melatih kayak nggak apa-apa gitu. Anaknya tuh kayak disiapin dari kecil mereka tuh bisa gitu menjadi mandiri gitu kayak untuk kegiatan sehari-hari. Karena memang kalau di sini juga untuk usia SD itu udah ke sekolah sendiri kan Itu untuk tuh bener ya Mbak Dinda ya. Jadi mereka jalan kaki aja gitu betul sendiri. jalan kaki sendiri. Jadi jalan dan apa ya istilahnya ketika mau masuk SD kesiapan yang dicek gitu. Kesiapan yang dicek untuk dia bisa masuk SD apa enggak tuh bukannya calistung jujur gitu. Kayak lebih yang kayak Mm-mm. dia udah bisa mandiri belum? Dia apakah dia bisa bertanggung jawab sama barang-barangnya gitu loh. Apakah dia bisa Oh, oke, berkomunikasi baik oke. ke guru-gurunya kayak menyampaikan misalnya dia ada perlu apa gitu, ada perlu apa dia bisa Hmm. bilang nggak, dia bisa ini nggak, bisa itu nggak gitu. Kayaknya aku rasa itu yang jadi ciri khas Jepang yang mungkin kalau di Indonesia aku bayanginnya sih nggak 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 seumum ini, nggak seumum di sini gitu. Pasti ada Iya. sekolah-sekolah di Indonesia yang seperti itu gitu, cuman mungkin tidak seumum di sini lah gitu. Karena dulu Oke, ketika aku menerapkan itu, misalnya aku lagi pulang kampung gitu ya, pasti misalnya orang tua aku, kok dibiarin sih anaknya pakai sepatu sendiri, biarin apa bantuin dong apa gitu-gitu. Jadi gitu ya. perbedaan ini ya, perbedaan ekspektasi. Budaya ya. Iya perbedaan budaya. Jadi seolah-olah kayak kok kamu tega banget sih jadi ibu gitu kayak gitu gitu, gitu loh. Kayak Oh iya ada iya iya ada iya. seperti itunya atau misalnya kayak anak-anak aku mau ikut masak gitu. Mau ikut masak mau bantuin Hmm. aku gitu kayak mama mau ikut gini 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 gitu kan. Kalau dulu tuh mungkin aku bayanginnya sih aku nggak pernah ke dapur ya dulu ya waktu aku masih kecil gitu kan. Hmm. Itu kayak cuman kalau sekarang kayak di sini tuh kayak pisau pun ada yang versi anak-anak gitu kan kayak Iya, misalnya lucu banget ya. dan ini tuh lumayan kayak umum gitu karena anak-anak tuh dilatih untuk mandiri, untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri sedini Oke. itu gitu, sedini itu dan ya Hmm. itu memang menurut aku itu plus minus sih gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. plus minus gitu. Tapi ketika seiring mereka beranjak dewasa di sini ya apa namanya mereka belajar tentang bagaimana mereka harus bersikap di lingkungan sosial gitu dengan norma-norma yang ada gitu dan apa kalau orang Jepang itu kan mungkin mereka lebih maunya menjaga keharmonisan apa segala macam. Jadi mungkin nilai-nilai ini berbeda ya dengan di Indonesia atau di negara-negara lain gitu yang misalnya Oke. kita dari kecil diajarkan untuk ekspresif, untuk vokal, untuk apa sih ya udah nggak apa-apa nggak ikutin aturan gitu tapi nggak serunut itu gitu kalau di Jepang tuh mungkin kayak runut banget gitu anak kamu kayak rutinitasnya tuh kok teratur banget gitu ya itu plus Oh minus gitu aja ya. sih itu aku rasa Hmm. gitu dan emang Kalau Jepang anaknya, mm-mm. Kalau anaknya Mbak Dinda sendiri usia berapa nih sekarang nih? anak aku usia yang paling besar 6 tahun jadi baru Oh, mau masuk SD bulan oh, depan dan yang paling kecil itu 3 tahun mau masuk TK bulan oh depan gitu. gitu. Ya, 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 ya. Berarti isi rapotnya tuh bukan angka ya, mungkin sepanjang TK ini ya lebih kayak Betul. laporan-laporan gitu ya terkait soft skill Anandanya nih udah Mm-mm. cocok, udah siap masuk SD atau belum gitu ya Mbak Dinda Mm-mm, ya. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tapi tergantung juga sekolahnya. Kadang-kadang ada sekolah yang lebih akademis gitu, ada yang lebih akademis dan mereka kayak akan memasukkan kayak bukan nilai tapi istilahnya kompetensi-kompetensi yang dicari itu udah dijabarkan dengan lebih detail gitu. Gitu. Tapi Oke. tidak dikasih nilai, jadi lebih yang kayak dia udah bisa gini belum, udah bisa gitu belum, udah bisa gini belum. Dan kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Lebih kayak ya udah emang diajarin kayak gitu aja gitu gitu. Dan Iya, emang iya. kalau di sini kan mereka fokus ke pendidikan karakter ya. Kalau di kurikulum Hmm, Jepang itu ya mereka fokus ke pendidikan karakter gitu di awal-awal gitu. Dan aku sih lumayan excited karena anak aku mau SD. Jadi aku akan melihat kayak ya. gimana nih gitu. Nanti dia memasuki suasana baru gitu ya, yang Jepang banget gitu, Hmm, iya, iya, iya. yang Jepang banget dan gimana dia menjaga identitas dirinya ya sebagai orang Indonesia, sebagai orang Muslim, tapi memang dia lahir dan besar di Jepang. Jadi kadang-kadang aku melihat anak aku
aku tidak bisa menerapkan mau parenting Indonesia plek ketiplek aku terapkan di dia, itu nggak bisa. Aku juga tidak bisa plek ketiplek menerapkan ilmu parenting Jepang di dia, nggak bisa. Karena emang beda gitu. Memang memang Iya aneh ya. Iya ya, gitu. kita kan kayak mengenal ini ya, Mbak Dinda ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Mungkin itu yang sedang Mbak Dinda rasakan juga ya sebagai orang Betul, betul. Indonesia Mm-mm. tinggal di Jepang ya. Kita ya ada sih nilai-nilai Indonesianya, tapi Jepangnya juga mau nggak mau kita harus ajarkan gitu ya, Betul, supaya betul. anak-anak Apalagi, bisa menjalani kehidupan sehari-hari, nggak beda-beda banget nih sama temen-temennya gitu. iya, iya bener. Apalagi kan apa ya, ya di Jepang tuh memang sama banget gitu loh Mbak. Gimana ya aku ngejelasinnya, kayak kayak emang mereka tuh secara kolektif, secara secara masyarakat ya mereka memang nggak suka menonjol gitu, secara individu gitu. Gitu ya. Secara umum kalau bisa dilihat ini deh kasarnya, kalau Mbak Adis mungkin notice gitu ya, kalau di Tokyo Mm-mm. bajunya masuk kereta atau masuk bus itu rata-rata sama warnanya, Iya itu warna-warnanya semua. hitam, Iya coklat, bener bener gitu. bener. Bener kan? Bener Bener. kan? Iya, suamiku tuh sampai bilang, "Kamu jangan pakai warna hitam deh, warna-warna gelap, kamu warna pink aja. Jadi aku bisa lihat kamu dari jauh." Bener-bener. Soalnya itu ya emang kayak gitu gitu. Secara Oh, secara secara oke. jadi ya udah secara didikannya tuh lingkungannya kayak gitu. Jadi terserah kita mau menyikapinya kayak apakah kita mau menjadi seperti itu atau kayak kita mau Hmm, menjadi bebas berekspresi gitu. Dan iya ya iya iya. emang apa yang aku terapkan ke anak-anak jadi ya hybrid gitu, kayak apa istilahnya, kamu mengikuti rambu-rambu sosialnya di Jepang seperti apa, tapi hal-hal yang sifatnya prinsip, yang sifatnya kayak jadi identitas, dan kamu memang berbeda gitu, kayak tidak perlu malu gitu loh, tidak perlu malu, tidak perlu merasa minder, tidak perlu apa ya, dan ini kan sebenarnya apa yang aku rasa agak spesifik sebagai orang tua diaspora gitu. Kayak gimana kita menanamkan identitas anak Indonesia di anak yang born and raised outside of Indonesia Iya. gitu. Ya kan? Dia born and raised nih. Dia udah, Hmm. jadi dia dia ke Indonesia itu dia bukan pulang kampung. Dia ke Indonesia itu dia Dia liburan. liburan ya. Liburan dia. Buat dia itu trip gitu, dan emang itu perlu, aku rasa itu perlu effort sih kalau memang itu menjadi prioritas, dan kebetulan di aku itu menjadi prioritas gitu ya Kak. Jadi kayak aku mau dia bisa fasih bahasa Indonesia, jadi aku Hmm. ajarkan bahasa Indonesia di rumah, kita pakai bahasa Indonesia di rumah, aku kenalkan dia dengan kayak buku-buku Indonesia gitu. Jadi misalnya kayak aku kasih nonton apa ya, Nusa Rara gitu misalnya, biar Iya dia tahu iya iya. gitu loh, kayak Indonesia tuh kayak apa sih gitu. Dan apa, aku rasa ini keputusan-keputusan yang semua orang tua diaspora akan hadapi dan harus ambil gitu loh, kayak gimana nih gitu, kayak ngomong nggak ya bahasa Indonesia ke anak aku, atau karena banyak yang enggak, jujur aja banyak yang Oh enggak Mbak gitu kalau ya. jadi yang apa, diaspora-diaspora itu nggak semuanya sama, tapi tidak jarang aku temu orang yang misalnya sama-sama orang Indonesia orang tuanya, Hmm. tapi anaknya ngomongnya bahasa Jepang Oh gitu. gitu. Ya Itu ya ya. nggak jarang di sini gitu. Dan kan memang itu pilihan kembali ke keluarga masing-masing gitu. Cuman Hmm. kalau aku memang ya aku merasa penting gitu, bahasa Indonesia itu penting karena apa? Karena dia juga harus bisa menjalin dengan kerabat-kerabatnya di Indonesia, dengan kakek neneknya di Indonesia Hmm. gitu kan. Jadi nggak bisa ya udah anak Jepang aja nih gitu, nggak bisa. Tapi itu nggak bisa di ini deh, nggak bisa disangkal gitu, karena Mm-mm. se-Indonesia-Indonesianya aku mendidik anakku, ketika aku bawa ke Indonesia, ada aja perilaku-perilakunya tuh yang Jepang banget gitu loh, yang kayak dia masih anak Jepang banget sih, dia nggak bisa nih kayak gini Lucu gitu. Yang kayak ada banget. aja yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi apa namanya, ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak aku rasa itu emang challenge parenting diaspora sih, kayak tentang identitas anak gitu. Kayak Ya. kita harus bisa menumbuhkan kepercayaan diri, mereka nggak minder sama sama perbedaan-perbedaannya gitu, dan juga misalnya kita memilihkan lingkungan gitu ya buat mereka gitu, kayak isu tentang bullying di Jepang itu cukup real ya, cukup real Oke. sebenarnya. Jadi yang kayak apa, kalau
ada yang pikiran untuk tinggal long term di Jepang gitu, membawa anak-anak, membesarkan anak-anak. Aku rasa ini poin penting sih yang harus apa ya, realita lah, realita yang memang masih terjadi gitu sampai sekarang gitu. Tinggal kita membuat pilihan-pilihannya aja gitu yang untuk memitigasi resiko itu karena ada aja lah gitu yang cerita-cerita itu yang kayak yang seperti yang aku alami juga gitu kan, nggak ada angin nggak ada Iya, apa iya, iya. tiba-tiba kena Tiba-tiba semprot. disamperin. Gitu kan, kayak like apa gitu. Nah, apa tapi kan kita udah Heeh. dewasa dan kita bisa membela diri ya Mbak ya. Kita bisa membela diri, Benar. kita Kalau udah anak-anak beda lagi ya. kalau anak-anak kan beda lagi. Jadi gimana kita dari kecil kita pupuk gitu kayak apa nggak boleh minder, harus percaya diri gitu. Kayak mungkin apakah kita masukkan les-les apa gitu kayak ya apa ya hal-hal kecil yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran sih gitu ketika ketika belum punya anak jujur gitu. Iya, iya. Memang ya pada akhirnya memang ada perbedaan gitu ya, Mbak Dinda ya, Hmm, tentang tinggal di Indonesia dan juga di luar Indonesia gitu ya. Nah, mungkin betul. secara singkat gitu ya, Mbak Dinda ya. Apa nih yang Mbak Dinda rasakan plus minusnya gitu antara menetap di Indonesia, mungkin dulu di Singapura dan juga Mm-mm. sekarang di Jepang gitu ya, dari sisi membangun karir dan juga keluarga gitu. Plus minusnya kalau di Indonesia aku rasa ini ya kehadiran keluarga dalam artian kan kalau kita ngomongin dalam ranah parenting itu kan ada village ya, kayak Iya, parenting village ya kan, to have a village gitu when you raise a child gitu. Nah itu yang pasti dirindukan gitu ketika rindukan kita ya. tinggal di Indonesia gitu karena tentunya orang-orang Indonesia sendiri walaupun bukan keluarga tapi pada dasarnya tuh sangat dekat gitu, ramah dan hangat terhadap anak-anak. Pedulinya tinggi ya, tingkat kepeduliannya tuh Betul, cukup tinggi tingkat ya kalau di kepedulian Indonesia tinggi, ya. kayak hangat aja gitu overall gitu kan ya. Apa cuman ya memang kalau di tempat lain di Singapura dan di Jepang ya tidak merasakan itu gitu, tidak tidak merasakan kehangatan segitunya gitu. Kalau di Singapura aku rasa itu tempat yang ideal sebenarnya kalau kita untuk orang Indonesia ya, aku menurutku karena dia secara jarak dia tidak jauh dari Indonesia, secara Iya, iya. budaya dia tidak terlalu berbeda dengan Indonesia, tapi infrastruktur dan lain-lainnya itu sudah sangat berbeda gitu. Aku rasa plusnya banyak dan aku sih sebenarnya aku sangat bersyukur sama masa-masa aku tinggal di Singapura dulu gitu. Dan kalau ditanya misalnya kayak aku mau nggak pindah ke sana lagi, mungkin aku mau gitu karena menurut aku sebagai orang Indonesia tinggal di sana lebih banyak plusnya lebih banyak kemudahannya. Tapi kalau dan untuk membangun karir menurut aku di Singapura bagus sih menurut aku. Itu Oke, kalau oke. kalau di Jepang plus minusnya menurut aku Jepang itu diberikan keindahan 4 musim. Ah, iya, bener. Bener kan? Ya, indah banget salju itu Iya. ternyata ya, meskipun dingin. Kalau kalau dibandingin dengan Indonesia dan Singapura, memang Jepang ini menang menang 4 musimnya gitu. Menang 4 musimnya, tapi dari 4 musimnya ini ya suka dukanya gitu. Maksudnya kalau tadi summer puasanya jadi panjang, panas gitu. Sekolah tuh sampai diliburkan gitu kadang-kadang gitu. Jadi ya ya seperti itu gitu. Apa resikonya tinggal di negara 4 musim gitu. Dan ya Oke. aku rasa sih emang semua negara punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu Mbak. Kalau untuk Iya, iya. membangun karir dan keluarga, aku rasa semuanya bisa, tinggal kita menentukan prioritasnya di mana aja gitu. Betul, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mbak Dinda ya. Oke. Kalau harus jujur nih ya, menurut pengalaman Mbak Dinda ya, apa Mm-mm. dan sekarang sedang tinggal di Jepang gitu ya. Apakah Jepang nih bisa nih menjadi tempat ideal untuk kita membesarkan anak secara umum maupun sebagai muslim nih? Gimana Mbak Dinda? Kalau aku harus jujur bisa, bisa, Bisa bisa ya? banget, ideal karena kebijakannya sudah ada, lingkungannya sudah mendukung, tapi memang ya realitanya variasi. Realitanya bervariasi tergantung kita tinggal di Jepang sebelah mana gitu.
Tapi secara sistem, secara kebijakan, secara lingkungan, menurut aku sih ideal dan aku sangat bersyukur gitu kayak aku tinggal di sini gitu. Dan kalau ditanya mungkin masih mau tinggal di sini apa enggak gitu, mau sih jujur. Masih ya, masih banget. Masih mau dan memang kalau ditanya sampai kapan, aku ya sampai anak-anak aku besar lah gitu, Hmm, sampai anak-anak aku besar gitu. Nanti mungkin ketika mereka sudah besar dan mereka mau menentukan misalnya mau kuliah di mana atau mau SMA di mana, ya itu pilihan mereka masing-masing gitu. Tapi Jepang bisa lah secara singkat gitu untuk ya, ini. Asal kita masih senyaman itu ya. masih nyaman, masih nyaman. Asal ya itu ya kita mau beradaptasi, kita mau Ya. pelajari kearifan-kearifan lokalnya gitu. Oke, ya. Boleh dong Mbak Dinda kasih closing statement nih atau pesan untuk ibu dan sister yang mungkin nih lagi mikir-mikir mau nyobain tinggal di negara Jepang gitu ya, atau mungkin di luar Indonesia gitu ya bersama keluarganya. Boleh nih, silakan Mbak Dinda. Untuk ibu-ibu yang ingin tinggal di luar negeri, ingin merantau, menurutku yes itu very possible, sangat apa ya, tidak mustahil. Jadi itu sesuatu yang tidak mustahil, itu sesuatu yang kayak dapat dilakukan dan jangan khawatir kalau misalnya kita tidak bisa berkontribusi gitu. Jadi tidak bisa berkontribusi, jadi tidak bisa berkarya kayak enggak, aku rasa sih itu tidak 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 seperti itu gitu keadaannya. Selama kita selalu mencari tahu gitu, kayak selalu menggali potensi diri kita tuh apa, kita mengenal diri kita juga kayak apa, potensi diri kita apa dan apa yang bisa kita lakukan dengan keadaan itu gitu. Jadi apa ya maksudnya? Berdamai dengan keadaan tapi juga berdaya gitu. Masuk akal nggak sih Mbak? Ngerti kan maksudnya? Bisa-bisa. Kayak kita tuh tidak menyesali gitu, kayak kodrat kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu gitu. Kita menerima, kita berdamai dengan keadaan ini, tapi kita juga tidak berhenti bermimpi gitu loh. Kita juga tidak berhenti bermimpi. Kita terus menggali, oke, kita bisa apa nih? Kita bisa apa nih gitu. Kita mau belajar, aku rasa mau belajar itu sangat penting dan mau beradaptasi gitu. Itu aja sih. Oke, wah terima kasih banyak nih ya Mbak Dinda ya udah berbagi cerita yang aduh menarik banget deh pokoknya tinggal di Jepang dengan segala keseruannya ya, tapi juga dengan Alhamdulillah. tantangannya gitu ya. Ini obrolannya nih lengkap banget ya, kita belajar bahwa tinggal di Jepang atau mungkin di negara manapun ya, Hmm, sebagai minoritas terutama hmm, itu bukan hanya soal keindahan ya, betul. keteraturan, atau mungkin label kids friendly-nya gitu ya, Hmm. tapi juga tentang kesiapan mental, nilai yang Betul. ingin kita jaga dan kesadaran penuh ya kalau sebagai seorang ibu juga. Ini kita ada anak-anak nih yang bersama kita yang tumbuh di lingkungan yang berbeda gitu ya. Sekali lagi makasih banyak ya Mbak Dinda ya atas waktunya, Ya, sama-sama ceritanya, Mbak Nis. Terima kasih refleksinya hari undangannya. ini. Sehat selalu di Jepang dan ditunggu konten-konten serunya di Kids Insya Allah. Friendly Japan Insya ya. Allah. Doakan mudah-mudahan ibu dan sister di sini bisa gantian nih berkunjung ke Tokyo. Jumpa dengan Mbak Amin, Dinda. amin. Ditunggu kunjungannya ke Tokyo. Oke. Nah, untuk ibu dan sister yang sudah mendengarkan sampai akhir, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan. Nah, semangat untuk terus bertumbuh bersama Lab Belajar Ibu ya. Aku Adis, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Ibu, Siniar Lab Belajar Ibu. Tempat berbagi ilmu, inspirasi, dan cerita dari, oleh, dan untuk perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Ibu dan Sister. Bye-bye.